Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Sahabat Dakta yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur alhamdulillah di sore hari ini kita masih bisa merasakan berbagai macam nikmat iman, Islam dan nikmat sehat dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita semuanya bisa beraktivitas sebagaimana yang biasanya kita lakukan. Dan alhamdulillah di sore hari ini kembali para sahabat Dakta sekalian bisa bersama-sama kami di program Mutiara Hikmah bersama kami Ahmad Fadilah Sulaiman. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk kepada materi yang akan kita coba telah bersama, izinkan kami menyegarkan suasana kita dengan menyampaikan sebuah pantun untuk kita semua. Dari Kalibata balik ke rumah, Bang Kemal dipanggil Mbah. Mari semua dengarkan Radio Dakta, program Mutiara Hikmah, ilmu dan amal insya Allah akan semakin bertambah. Sahabat Dakta yang Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah menuntaskan untuk mengetahui berbagai macam etika seorang muslim. Mulai dari kita sudah mengetahui tentang bagaimana seorang muslim beretika pada saat makan, dan juga bagaimana etika seorang muslim di saat minum. Kemudian etika seorang muslim terkait dengan menunaikan hajatnya, dan juga bagaimana etika seorang muslim pada saat tidurnya. Dan di hari ini kita akan coba untuk menelaah dan menelusuri kembali etika-etika muslim yang lainnya, yakni etika muslim terkait dengan salam. Rekan Dakta Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan naluri atau dengan kodratnya manusia, yakni menjadi makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa hidup sendirian. Artinya merupakan makhluk sosial yang dalam keseharian pasti berinteraksi dengan sesama kita, mobil khusus dengan sesama kaum muslimin, maka menjadi sesuatu yang lazim ketika ada tatanan dan tuntunan bagi kita sekalian untuk memberikan aturan pada saat kita berjumpa dengan orang lain, pada saat kita bertemu dengan sesama kaum muslimin, yang ini ternyata memang ada tatanan dan tuntunannya di dalam Islam selaku agama yang kita yakini. Tentunya ini bisa kita dapati dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan masalah salam ini, dan juga kita akan mendapatinya dari sekian banyak sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya. Untuk mengawali pembahasan kita terkait dengan etika hidup seorang muslim tentang salam, kita akan terlebih dahulu mencermati beberapa firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yang memang mempunyai keterkaitan dengan masalah salam ini. Yang pertama diantaranya adalah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86.
Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Yang artinya, apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan tersebut dengan yang lebih baik atau minimal dengan yang setara dengan penghormatan itu. Kemudian berikutnya ada juga dalam surah An-Nur ayat 27. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Al-ayat. Allah menyatakan bahwa wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memasuki rumah-rumah yang bukan rumah kalian sehingga terlebih dahulu kalian meminta izin dan mengucap salam kepada penghuninya atau kepada pemiliknya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun, karena yang demikian itu adalah sesuatu yang lebih baik bagi kalian agar kalian selalu ingat tentang hal ini. Dan juga ada juga dalam ayat yang lain, yaitu surah An-Nur ayat 61 yang terkait dengan etika seorang muslim tentang salam, yaitu fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyibatan kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Allah menyatakan, maka apabila kamu memasuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu agar kamu memahaminya, agar kamu berpikir tentangnya. Nah, sahabat dakta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari 3 ayat Allah Subhanahu wa taala ini yang memang terkait dengan masalah salam, kita bisa mendapatkan beberapa ibrah atau pelajaran. Di antaranya yang pertama adalah hendaklah kita menjawab salam, yang salam ini adalah tentunya bentuk penghormatan terhadap siapapun, baik kita kepada orang lain maupun orang lain kepada kita. Ketika kita menjawab salam, hendaklah kita menyampaikan salam tersebut yang lebih baik dari salam yang disampaikan kepada kita, atau minimal adalah menjawab salam dengan salam yang setara yang disampaikan kepada kita. Mungkin untuk lebih jelasnya kami coba berikan contoh. Misal ketika ada siapapun yang mengucap salam kepada kita, misalkan kalimat salamnya adalah Assalamualaikum. Nah, hanya sampai di sana, maka yang dianjurkan atau yang diajarkan buat kita adalah kita menjawab salam tersebut dengan minimal yang setara, ataupun bisa kita jawab dengan yang lebih dari itu.
Kalau tadi kita mendapatkan salam assalamualaikum, kita bisa menjawabnya dengan waalaikumsalam, setara dengan yang kita terima. Namun akan lebih baik jika kita menjawabnya adalah lebih dari yang kita terima. Misal ketika kita mendapatkan salam dengan kalimat assalamualaikum, kemudian kita menjawabnya dengan waalaikumsalam warahmatullah, itu jauh lebih baik. Bahkan ada yang kemudian paling baik lagi manakala kita menjawabnya dengan jawaban yang sempurna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini yang tadi disebut dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 86, yakni dengan kalimat fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah dia yang menghormatimu, atau terkait dengan salam, yaitu adalah jawablah salam dari orang yang memberi salam kepadamu dengan yang lebih baik dari ucapan salamnya, atau minimal dengan jawaban salam yang setara. Nah, sahabat dakta yang Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari 3 ayat tadi, pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil adalah hendaklah kita mengucapkan salam terlebih dahulu ketika masuk ke rumah orang lain, sekalipun di dalam rumah tersebut mungkin kita tidak mendapati ada orang di sana. Mungkin kita tidak mendapati penghuninya berada di dalam rumah tersebut. Yang ini berarti merupakan petunjuk buat kita bahwa mengucap salam ketika hendak masuk ke dalam sebuah ruangan, apakah itu bentuknya rumah, apakah itu bentuknya kantor, atau bentuknya yang lainnya misalkan, maka tetap kita dianjurkan untuk mengucap salam padanya. Nah, kemudian pelajaran yang ketiga adalah hendaklah mengucapkan salam ketika masuk ke rumah kita sendiri, sekalipun belum ada orang yang ada di dalam rumah tersebut. Lagi-lagi ini merupakan ajaran atau tuntunan buat kita agar kita membiasakan diri untuk mengucapkan salam dalam kondisi-kondisi yang tadi telah dijelaskan. Nah, sahabat data yang Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ada beberapa keterangan berkaitan dengan masalah salam ini, yaitu salam yang dimaksud adalah lafaz assalamualaikum, yang ternyata lafaz salam ini ada yang kemudian memberikan semacam kategorisasi, ya, memberikan semacam peruntukannya, fungsinya, yaitu diantaranya adalah ada salam litta'abudi. Nah, ada salam litta'abudi yang pertama, ya, yaitu salam yang diucapkan sesuai dengan contoh yang diberikan. Kita tidak bisa bertanya mengapa demikian dan apa sebabnya, seperti mengucapkan salam pada saat di akhir sholat yang kita laksanakan. Tentunya kita paham betul bahwa pada saat kita berada di
rakaat terakhir dalam setiap sholat kita, baik sholat yang fardu maupun yang sunnah, maka mengakhiri sholat kita akan melakukan yang disebut dengan mengucapkan salam atau membaca salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sambil menoleh ke kanan yang terlebih dahulu, baru kemudian diikuti dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sambil menoleh ke kiri. Nah, salam yang demikian adalah merupakan salam litta'abudi, salam yang menjadi bagian dalam sebuah ibadah, sehingga kita tidak perlu untuk menelusuri tentang apa dan mengapa sebabnya kita melakukan hal tersebut, karena memang itu sudah menjadi satu kesatuan dari sifatus sholah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Yang kemudian misal ini dilaksanakan dalam keadaan sholat yang berjamaah, maka semua yang sholat pastinya harus melakukan hal tersebut. Imam membaca salam ke kanan dan ke kiri sambil menoleh ke kanan dan ke kiri, maka dengan demikian makmum pun harus melakukan hal yang sama, yaitu membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri tanpa harus dijawab oleh siapapun. Nah, ini yang membedakannya ya. Jadi yang pertama ada salam litta'abudi, salam yang merupakan bagian dari sebuah ibadah. Kemudian yang kedua ada salam yang fungsinya adalah liddu'a, salam yang fungsinya untuk berdoa atau mendoakan. Ucapan salam pada dasarnya memang ditujukan untuk mendoakan orang lain. Yang contohnya adalah salam kepada ahli kubur yang muslim. Kita memahami bahwa ketika kita mungkin akan memasuki pekuburan, pemakaman yang diajarkan di dalam agama kita yang ke Islam adalah kita terlebih dahulu disyariahkan untuk mengucap salam pula, Assalamualaikum ya ahlat diyar minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Nah, ini yang kita dapati, yang diajarkan kepada kita ketika hendak masuk ke dalam sebuah pekuburan muslim, yang ini ketika dijalankan maka fungsi dari salam tersebut adalah liddu'a, untuk mendoakan. Kemudian ada juga yang ketiga, salam fungsinya adalah lil isti'zan, yaitu salam yang diucapkan ketika hendak memasuki rumah orang lain. Jadi yang pertama tadi salam litta'abudi, salam yang berfungsi atau bagian daripada sebuah ibadah. Kemudian yang kedua adalah salam liddu'a, untuk mendoakan. Nah, yang ketiga ini adalah salam lil isti'dzan, untuk meminta izin, meminta izin. Misal dalam hal ini adalah Anda memasuki rumah orang lain, Anda memasuki ruangan kerja orang lain, ataupun
hendak memasuki tempat-tempat yang lainnya di luar atau selain ya dari kamar kecil, kamar mandi atau toilet ya, maka syariatkan kita untuk mengucap salam tersebut yang fungsinya adalah lil istiqdan, untuk meminta izin. Sekalipun belum tentu ketika kita mengucap salam tersebut di sebuah ruangan, di sebuah rumah, di dalamnya terdapat orang atau penghuninya gitu, tetap kita disyaratkan atau diajarkan untuk mengucap salam, karena dimungkinkan ya ketika kita mengucap salam maka itu akan menjadi catatan amal baik bagi kita. Nah, sahabat Dakta yang Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengingatkan bahwa seperti biasa, sahabat Dakta bisa berinteraksi dalam program ini lewat sambungan WhatsApp di nomor 0815 11 107 107. Saya ulangi, di nomor 0815 11 107 107. Berikutnya, fungsi dari salam yang keempat adalah littahiyah. Salam ini berfungsi untuk menjadi sebuah bentuk penghormatan. Nah, ya, tadi disampaikan wa idza huyitum bitahiyyatin, apabila kalian dihormati oleh sebuah penghormatan. Nah, salam masuk ke dalam kategori sesuatu yang dilakukan untuk menunjukkan penghormatan dari seseorang kepada orang yang lainnya. Nah, yang ini bentuk kesehariannya, bentuk amaliyahnya adalah ketika seseorang, ya seorang muslim bertemu dengan saudaranya semuslim yang lain. Pada saat berjumpa, baik di sebuah tempat, di jalan, ataupun di mana saja, ya, maka salam adalah wujud kita saling menghormati antar sesama kita. Makanya ketika kita berjumpa dengan saudara kita semuslim, disyariatkan agar kita saling mengucap salam. Ada yang lebih dulu mengucap salam, kemudian yang lainnya menjawab salam. Yang itu berarti antara keduanya adalah dalam keadaan saling menghormati satu sama lain. Berikutnya adalah salam dengan fungsi lil firaq. Kalau tadi salam yang diucapkan adalah pada saat berjumpa, masuk ke dalam kategori fungsinya adalah littahiyah, untuk menunjukkan saling menghormati, yang aktivitasnya adalah dilakukan ketika berjumpa. Nah, yang sekarang yang kelima, salam berfungsi pula untuk ketika kita hendak berpisah dengan saudara kita. Awal berjumpa kita mengucap salam, kemudian mungkin saling bercengkrama, bercerita, membicarakan sesuatu hal yang kemudian suatu saat
harus kembali saling berpisah, maka dianjurkan pula amaliyah yang kita lakukan pada saat hendak berpisah dengan saudara kita yang baru saja bertemu dengan kita tersebut, yakni dengan juga mengucap salam terlebih dahulu. Saling mengucap salam bisa menunjukkan itu adalah salam, berarti bisa berfungsi lil firaq, sebagai penanda untuk kita saling berpisah dengan saudara kita yang tadi. Nah, sahabat data yang Allah Subhanahu wa taala, itulah pelajaran demi pelajaran yang kita dapati dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan salam. Ada dalam surah An-Nisa ayat 86, kemudian surah An-Nur ayat 27, dan juga ada di surah An-Nur ayat 61. Nah, bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan pula tentang masalah salam? Nah, saat ini kita akan mencoba untuk mengetahuinya dengan memperhatikan beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan salam ini. Yang pertama, kita bisa fahami dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur periwayatan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haqqul muslim 'alal muslim sittun, idza lakitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansahhu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fatba'hu. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis ini, yakni hak sesama muslim, hak antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, ada 6, kata Rasulullah SAW. Yang pertama Rasulullah SAW sebutkan adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Hak antara sesama muslim, hak antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya, yang pertama Rasulullah sebutkan adalah apabila mereka saling berjumpa, maka hendaklah mereka saling menunaikan haknya, yaitu dengan saling mengucap dan menjawab salam. Berikutnya adalah idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang oleh saudaranya, maka penuhilah undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahhu, dan apabila saudaranya meminta nasihat, maka berilah nasihat itu. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, dan apabila saudaranya itu bersin, kemudian dia berdoa dengan membaca alhamdulillah, maka doakanlah kembali saudaranya tersebut dengan lafaz doa yang diajarkan. Di antaranya dalam hadis yang lain, saling mendoakan pada saat bersin. Pedoman syariahnya adalah yang bersin membaca doa alhamdulillah,
Kemudian saudaranya yang mendengar orang yang bersin dengan membaca doa alhamdulillah tersebut menjawab doa dengan kalimat yarhamukallah, yang kemudian akan kembali dijawab oleh orang yang bersin dengan kalimat doa yahdikumullah wa yuslih balakum. Indahnya Islam terkait dengan hanya sesuatu amaliyah yang urusannya tentang bersin saja akan menjadi sesuatu yang bernilai ibadah, yang ternyata di dalamnya terdapat ajaran saling mendoakan pada saat bersin. Nah, ini yang merupakan keindahan dalam Islam, ya, sehingga ini menjadi Islam merupakan betul-betul agama yang rahmatan lil alamin. Kemudian haknya yang lain adalah wa idza marida fa'udhu, apabila ada yang sakit di antara muslim maka hendaklah dia menunaikan haknya, yaitu menjenguk saudaranya yang sakit itu. Nah, dan yang terakhir, hak yang keenam bagi sesama muslim adalah wa idza mata fatba'hu, apabila ada yang wafat atau meninggal dunia maka hendaklah dia menyertai jenazahnya. Dalam hal ini adalah dia mengurusnya dan sampai kepada dari mulai memandikan, mengkafankan, menyolatkan sampai kepada menguburkannya. Nah, sahabat dakta yang Allah, Rasulullah SAW di dalam hadis ini memberikan petunjuknya bahwa antara kita sesama muslim terdapat hak yang harus ditunaikan. Ada 6 hak sesama muslim yang terkait dengan tema yang sedang kita bahas, yaitu masalah salam, adalah ada pada hak yang pertama kali disebutkan oleh Rasulullah SAW, yaitu idza laqitahu fasallim alaihi, apabila kamu berjumpa dengan saudaramu semuslim maka hendaklah kamu mengucap salam. Yang ini tentunya akan berbalas salam dan akan menunjukkan kepada kita bahwa Islam dalam segala aspek kehidupan manusia yang dijalaninya ketika hidup di muka bumi ini senantiasa memberikan sebuah ajaran yang memiliki nilai ibadah di dalamnya. Untuk sekadar pada saat kita bertemu dengan saudara kita saja, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya, yaitu jangan sampai pertemuan kita itu adalah merupakan pertemuan yang tidak bernilai, pertemuan yang kosong dari nilai. Itulah mengapa petunjuk Rasulullah SAW adalah hendaklah kalian mengucap salam, sehingga pertemuan yang terjadi antara sesama muslim itu mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah melakukan sesuatu, yaitu saling memberi dan menjawab salam. Nah, sahabat dakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis Rasulullah SAW yang lain adalah memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa yang harus lebih dulu mengucap salam ketika keadaannya adalah saling berjumpa, saling berkumpul dan lain sebagainya, yang ternyata terdapat acuannya atau tatanan dan tuntunannya dari Rasulullah SAW tentang siapa yang lebih dulu mengucap salam. Nah,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim atau yang biasa disebut dengan muttafaqun alaih, Rasulullah SAW memberikan petunjuknya, yakni qala Rasulullah SAW liyusallimus shagir 'alal kabir wal maru 'alal qa'id wal qalilu 'alal kathir wa fi riwayatin warrakibu 'alal mashi. Nah, sahabat dakwah Allah Subhanahu wa taala, ini petunjuk Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan hadis ini sahih ya, melalui jalur riwayat Abu Hurairah. Rasul memberikan petunjuk kepada kita tentang siapa yang lebih dulu mengucap salam pada saat berjumpa, pada saat berkumpul, pada saat berhimpun. Yang pertama petunjuknya adalah liyusallimus shagir 'alal kabir. Hendaklah tentang siapa yang lebih dulu mengucap salam, yaitu yang lebih dulu mengucap salam adalah yang muda kepada yang tua. Nah, liyusallimus shagir 'alal kabir. Kemudian siapa lagi? Tentang mengucap salam ini, hendaklah mengucap salam yang lebih dulu, yaitu wal maru 'alal qa'id. Orang yang berjalan kepada orang yang sedang duduk. Nah, ini. Kemudian siapa lagi? Wal qalilu 'alal katsir. Yaitu orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya lebih banyak. Dan ada lagi dalam riwayat yang lain disempurnakan, yang harus lebih dulu mengucap salam adalah warrakibu 'alal mashi. Orang yang sedang berada dalam kendaraan, mungkin sedang naik kuda, sedang naik unta pada saat itu, dan kalau saat ini barangkali sedang naik sepeda, sedang naik motor, sedang naik mobil misalkan, kepada yang sedang berjalan. Nah, sahabat dakwah Allah Subhanahu wa taala, ketika tadi kita kategorikan bahwa salam itu adalah sikap hormat kita, maka dalam hadis ini kita pun bisa menyimpulkan atau mengambil pelajaran bahwa orang-orang yang disebutkan tadi adalah orang-orang yang memang harus lebih dahulu menunjukkan rasa hormatnya kepada yang lain. Kalau salam dimaknai adalah cara menghormati orang lain, maka yang pertama kali harus menghormati orang lain itu adalah tadi disebutkan orang yang lebih muda kepada yang lebih sepuh. Dan ini merupakan wujud adab yang diajarkan di dalam Islam. Jadi yang lebih muda terlebih dahulu yang mengucap salam kepada orang yang lebih sepuh. Jangan sebaliknya. Karena Rasulullah mengajarkan hal ini. Dan kemudian orang yang sedang berjalan kepada yang sedang duduk. Nah, barangkali kalau ini dimaknai secara lebih luas, ada ketimuran kita yang mungkin biasa kita juga lakukan pada saat kita berjalan di jalanan gitu ya, dan kita misal suatu saat mendapati orang-orang yang sedang duduk, dan kemudian kita menjalankan atau mewujudkan adab kita dengan mengucap permisi, abang, mas, bapak, dan seterusnya. Nah, ternyata inilah yang memang diajarkan di dalam Islam. Kalau ini hadis konteksnya adalah mengucap salam,
dalam pengamalannya bisa juga diperluas dengan mengucap ucapan lain yang bermakna sama, yaitu adalah menghormati orang yang sedang duduk, yang kemudian dilakukan oleh yang sedang berjalan. Dimana kalau kita posisinya adalah seorang yang sedang berjalan, kemudian mendapati orang yang sedang duduk, maka yang terlebih dahulu harus menunjukkan adabnya adalah kita yang sedang berjalan. Dalam konteks Islam, menunjukkan adabnya dengan mengucap salam, assalamualaikum, atau dalam konteks umum kita yang kemudian mengucap permisi, maaf, izin lewat dan sebagainya. Nah, kemudian siapa lagi? Wal qalilu 'alal katsir. Kelompok yang jumlahnya lebih sedikit kepada kelompok yang jumlahnya lebih banyak. Misalkan kita adalah jumlahnya sendiri atau berdua, kemudian kita mendapati masuk ke dalam sebuah ruangan yang di sana terdapat lebih banyak orang berkumpul dari kita, maka tentunya yang lebih dulu harus mengucap salam adalah kita yang jumlahnya lebih sedikit, ya, kepada mereka yang sedang berkumpul dengan jumlah yang lebih banyak dari kita. Subhanallah, ya, ini adab yang diajarkan dalam Islam. Sampai kepada yang terakhir adalah warraqibu 'alal mashi, orang yang berkendaraan yang lebih dulu mengucap salam seharusnya kepada orang yang sedang berjalan. Kita asumsikan misalkan kita sedang berkendara, apakah itu motor, mobil misalkan gitu ya. Kemudian ada di jalan yang sama yang sedang kita lalui, ada misalkan saudara kita yang kita kenal, maka yang harus menunjukkan adabnya terlebih dahulu adalah justru yang berkendara gitu. Luar biasa Islam ini mengajarkannya, yang ini bisa diartikan bahwa maaf, adab itu tidak dibatasi dengan apa dan bagaimana diri kita memiliki segala sesuatunya atau tidak. Walaupun kita adalah orang yang memiliki kendaraan yang paling canggih misalkan sekalipun, maka tetap adabnya adalah yang berkendara yang mengucapkan salam kepada orang yang berjalan kaki. Nah, itu yang ini menunjukkan kepada kita bahwa Islam, subhanallah, ya, Islam subhanallah memberikan penghargaan kepada manusia itu bukan berdasarkan apa yang dia miliki, sehingga pada saat kita berkendara yang itu berarti adalah kita memiliki sesuatu dalam bentuk kendaraan, maka tidak diharapkan kita untuk bersombong hati dengan kendaraan yang sedang kita naiki, dengan kendaraan yang sedang kita gunakan. Tapi justru tetap kita harus menunjukkan adab kita, yaitu kitalah yang kemudian harus menghormati saudara kita yang pada saat itu sedang berjalan kaki. Sehingga pada saat kita berkendara, maka yang diajarkan adalah kita terlebih dahulu mengucap salam kepada saudara kita yang sedang berjalan kaki. Nah, ini adalah petunjuk buat kita terkait dengan salam. Jadi, yang lebih dahulu mengucap salam adalah yang muda kepada yang tua, kemudian yang berjalan kepada yang sedang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak, serta yang sedang berkendara kepada yang berjalan kaki.
Nah, satu lagi yang mungkin bisa kita dapati petunjuknya adalah terkait dengan mengucapkan salam kepada orang muslim sekalipun belum kita kenal. Jadi dalam keseharian tentunya kita bergaul, ada yang sudah kita kenal ataupun ada yang belum. Tapi dalam petunjuk tentang salam ini ternyata kita diajarkan untuk mengucap salam kepada orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis pernah menyatakan, ya, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul islami khair. Qala tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Muttafaqun alaih. Suatu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Rasulullah, ayyul islam khair, Islam yang gimana wahai Rasulullah, yang disebut sebagai Islam yang paling baik, kata sahabat itu. Ditanya demikian, Rasulullah memberikan jawaban, yaitu tut'imut ta'am. Islam yang paling baik itu adalah engkau, ya, gemar untuk memberi makan makanan kepada orang lain. Dan yang berikutnya adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau membaca salam, mengucap salam kepada orang yang engkau kenal ataupun kepada orang yang tidak engkau kenal. Kenapa Rasulullah SAW memberikan ajaran ini? Karena ketika kita mengucap salam, kita tidak ada ruginya, maka insya Allah akan beruntung mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sahabat dakta yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita sudah merampungkan materi kita terkait dengan etika hidup seorang muslim tentang salam untuk bagian yang pertama. Karena meskipun ada beberapa ajaran Rasulullah SAW yang hadisnya, yaitu terkait dengan salam, yang nanti akan kita coba pelajari kembali pada Mutiara Hikmah untuk edisi pekan yang akan datang. Ini saja barangkali yang dapat kita sama-sama pelajari pada Senin sore hari ini, dan insya Allah kita berjumpa lagi pada Senin sore di pekan mendatang masih bersama saya Ahmad Fadilah Sulaiman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat nantinya. Kita akhiri baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahu yakhudhu bi'aidina ila ma fihi khairul islami wal muslimin. Ana muslimun qabla kulli syai'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.